Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas kekuatan di balik Jokowi. Elit global memilihnya. Jokowi bukanlah penguasa tunggal selama 10 tahun menduduki jabatan presidennya. Dia tidak berkuasa sendirian. Dia itu bagian dari struktur yang lebih besar yang menopangnya. Para oligarki mendukungnya karena dia pro investasi dan memudahkan bisnis mereka. Militer dan Polri merasa aman karena dia tidak punya latar belakang apapun. Militer dan Polri bahkan tidak menganggapnya sebagai ancaman. Sehingga Jokowi bisa memanfaatkan mereka untuk memperkuat kekuasaannya. Elit politik termasuk Megawati, PDIP, melihatnya sebagai figur yang bisa dijadikan wajah pemerintah yang tidak mendominasi partai politik yang mengusungnya. Bahkan Megawati menjulukinya dengan julukan legend, petugas partai. Kepentingan global. Jokowi adalah pemimpin ideal untuk agenda internasional. Jokowi cocok dengan agenda elit global dalam beberapa hal. Ekonomi terbuka dan investasi asing. Indonesia menjadi salah satu tujuan utama investasi China dan US. Kebijakan Jokowi sangat pro investasi, termasuk Omnibus Law yang mempermudah eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing. Ketahanan pangan dan energi. Banyak agenda global terkait ketahanan pangan. Impor daging, impor beras, project food estate yang ternyata adalah project hidden hands elit global. Elit global mengontrol sumber daya alam yang bisa dieksploitasi dengan mudah di bawah kepemimpinan Jokowi. Smart City dan Digital Governance. Jokowi juga mendukung agenda digitalisasi pemerintahan dan ekonomi yang sejalan dengan agenda elit global untuk kontrol data dan sistem keuangan digital. Jokowi juga mendukung program Smart City yang sesungguhnya itu adalah kawasan human control. Nanti suatu ketika nanti akan saya bikinkan video khusus untuk ini untuk Anda semua ya. Nah, di sini ada satu simpulan yang bisa diambil, yaitu Jokowi adalah produk dari sistem, bukan sekedar individu. Saya belum berhenti ya di sosok Jokowi ya. Pertanyaan yang bisa kita lontarkan, siapa talent scoutingnya? Elit global? Atau ada kekuatan di atas elit global lagi yang menjadi talent scoutnya? Pertanyaan ini menuntut analisis yang lebih dalam kan? Jika kita bicara talent scouting, kita perlu meneliti siapa yang memiliki kepentingan untuk mencari, membina, dan mengangkat seorang Jokowi ke panggung kekuasaan. Apakah itu elit global, jaring intelijen, atau ada kekuatan fisik dan metafisik yang mungkin tak terbayangkan? Mari kita analisis dari 3 perspektif utamanya ya. Satu tuh elit global sebagai pengendali kekuatan politik ekonomi global. 2, jaringan shadow power, intelijen, NGO, dan oligarki. 3, adakah dimensi metafisik dan eskatologis yang kaitannya dengan skenario akhir zaman? We never knows. Elit global, mereka saat ini kita ketahui, orang banyak sudah mengetahui dan menyadari bahwa mereka lah yang mengontrol struktur kekuasaan global. Maka siapa yang bisa menemukan Jokowi dan mendorongnya ke tampuk kekuasaan? Kita bisa identifikasi satu, kapitalis global dan oligarki. Oligarki di sini bisa oligarki global maupun oligarki lokal yang bekerja sama secara vice versa. Pemimpin seperti Jokowi ini sangat cocok bagi elit global karena bisa dikendalikan dan tidak memiliki visi ideologis yang kuat. Jokowi tidak anti investasi asing, bahkan sangat pro investasi asing. Dan ini membuka pintu bagi modal global untuk masuk secara jor-joran. Dia juga membuat Omnibus Law dan kebijakan pro investasi. Dan itu adalah indikasi bahwa ada kepentingan elit global yang ada di baliknya. Lalu, siapa lagi yang berperan? Lembaga Keuangan Dunia, Bank Dunia, World Bank, IMF,
dan berbagai institusi global menginginkan pemimpin yang bisa membuka pasar dan membuka eksploitasi sumber daya alam seluas-luasnya. Maka Jokowi adalah figur yang tepat untuk menjalankan agenda ini. China versus US. Siapa yang paling diuntungkan dengan Jokowi sebagai Presiden Indonesia? Jokowi memiliki dan membangun kedekatan yang sangat erat dengan China melalui proyek dari China yang dia dukung habis-habisan, BRI, Belt and Road Initiative. Investasinya kebanyakan sebagian besar adalah infrastruktur yang menuntut hutang Indonesia yang amat sangat besar dalam 10 tahun terakhir. Hutang Indonesia tuh dimentokin habis-habisan. Ibarat kata kartu kredit itu limitnya dihabisin habis-habisan, bahkan sampai request untuk nambah limit lagi. Tetapi walaupun dia mentokin habis-habisan hubungan kerjasama investasi, terutama infrastruktur kepada China, Jokowi pinternya nih, tetap bisa menjaga hubungan baik dengan US. Bisa jadi sih sebetulnya dia bukan dipilih oleh satu pihak saja, melainkan oleh sebuah konsensus global sebagai seorang figur kompromi. Lalu berikutnya lagi, jaringan shadow power. Siapa di antara mereka yang membangun Jokowi? Jokowi jelas tidak muncul tiba-tiba. Ada sebuah mekanisme yang mengorbitkan dia secara sequence. Dari mulai dia jadi wali kota Solo, kemudian jadi gubernur DKI Jakarta, hingga jadi presiden. Siapa shadow powernya? Apakah jaringan intelijen dan NGO, The Asia Foundation, USAID, yang sekarang udah dibubarkan sama Donald Trump, jaringan NGO internasional? Nah, NGO-NGO ini dan jaringan-jaringan seperti ini sering mencari pemimpin lokal yang bisa mereka bina sejak awal. Nah, mungkin Jokowi sendiri mungkin nggak sadar atau nggak ngerti ya, sadar nggak sadar lah. Dia mungkin bagian dari grand design ini dan dia nggak ngerti itu karena dia sekadar sebagai pion atau sebagai puppet dalam sebuah jaringan global yang bahkan mungkin tidak dia sadari. Kemudian, adakah peran militer? Dalam hal ini adalah sosok seorang Luhut. Luhut adalah salah satu kingmaker dalam pemerintahan Jokowi. Kita semua tahu itu. Luhut memiliki hubungan erat dengan US juga dengan China, serta sangat berpengalaman di dunia bisnis global. PDIP dan Megawati, mereka kan yang mengangkat Jokowi ya, karena partainya dipakai untuk mengangkat Jokowi. PDIP melihat dalam konteks PDIP secara domestik ya, PDIP melihat Jokowi sebagai kandidat yang tidak punya beban politik dan bisa dijual sebagai wong cilik. Tapi PDIP sendiri pastinya bukan aktor utama, hanya sebuah kendaraan politik yang dipakai untuk mengangkat Jokowi. Sekarang pertanyaan yang lain, siapa yang pertama kali menemukan Jokowi dan memperkenalkannya ke jaringan global? Apakah ini peran oligarki, Taipan-Taipan yang sudah mendunia, semacam Lipo Group, James Riyadi, karena yang bersangkutan ini memiliki koneksi kuat sekali ke US maupun ke China. Dia dikenal memiliki pengaruh dalam politik Indonesia selama bertahun-tahun yang lalu. Dan apakah para oligarki yang diuntungkan dengan kebijakan Jokowi? Mereka punya kepentingan untuk memastikan pemimpin Indonesia tidak menghambat kepentingan bisnis mereka. Siapapun pemimpin Indonesia haruslah yang tidak menghambat kepentingan bisnis mereka. Nah, apakah kemudian nih analisis eskatologisnya ya, analisis metafisiknya, apakah Jokowi dipilih karena dia sesuai dengan agenda akhir zaman? Pertanyaan yang menarik kan? Pemimpin yang lemah, nih kalau dalam konteks elit global ya, pemimpin yang lemah bisa dikendalikan dan sangat ideal bagi elit global yang saat ini memang agendanya menguasai dunia. Teknokrasi, sistem digitalisasi, dan kebijakan pro-global adalah elemen-elemen yang mendukung elit global dalam menguasai dunia. Maka, jika Jokowi ini produk sistem, maka dia adalah bagian dari roda yang lebih besar menuju sistem akhir zaman. Benarkah dia bagian dari rencana besar atau hanya figur yang kebetulan naik? Jika Jokowi bukan mastermind, maka dia hanya alat yang digunakan oleh kekuatan yang lebih besar. Maka
kita bisa melihat bahwa elit global berkemungkinan besar bisa kita hipotesiskan mereka lah yang membuat Jokowi bisa naik sampai menjadi pemimpin Indonesia. Dan mereka tentu saja menggunakan operatornya pada jaringan shadow power. Kemudian mungkin ada sebuah kekuatan lagi yang jauh lebih besar. Ya, tidak perlu memilih Jokowi secara langsung si kekuatan ini, tetapi cukup menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan orang seperti Jokowi itu naik. Artinya nih sistem yang diciptakan yang bisa di copy paste ke negara-negara yang lain juga, atau bisa di copy paste di pada tataran pemilihan kepemimpinan pemimpin yang berikutnya di Indonesia. Jadi bukan soal apakah Jokowi yang dipilih oleh kekuatan yang lebih besar itu secara langsung, tetapi apakah dia adalah bagian dari sistem yang sudah dirancang untuk mengarah kepada skenario New World Order. Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang mendapat pencerahan. Tekan lonceng notifikasi sehingga kalian tidak ketinggalan analisis anti-mainstream lainnya dari Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.